pengambang yang merusak dan aparat yang menutup mata. Sebuah cerita dari negeri yang dijanjikan subur. Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih begitu dekat dengan bumi, ada sebuah negeri yang luas dan subur. Di sana, gunung-gunung menjulang tinggi dengan hutan yang lebat, sungai-sungai mengalir jernih membawa kehidupan bagi semua makhluk yang tinggal di sisinya. Rakyatnya hidup sederhana, menjaga tanah dengan cinta. Karena mereka tahu, tanah adalah ibu yang memberi makan. Sungai adalah ayah yang memberi minum. Di negeri ini ada peraturan yang kukuh. Jangan sekali-kali menggali tanah dengan seenaknya, karena ia adalah tubuh ibu kita. Barang siapa berani melanggar, hukum akan menjatuhkan siksa yang berat. Dan untuk menjaga peraturan itu, ada penjaga-penjaga yang berdiri tegak seperti tiang putih keras, lurus dan tidak boleh dibengkokkan oleh siapapun. Mereka disebut aparat negara, diberi kekuatan untuk melindungi rakyat dan tanah air. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Datanglah orang-orang yang melihat harta tersembunyi di dalam perut bumi, logam berharga yang bisa ditukar dengan emas dan permata. Mereka datang dengan hati yang rakus, tanpa rasa hormat kepada tanah yang telah memberi kehidupan. Mereka menggali lorong-lorong gelap di bawah tanah, membuat lereng gunung goyah, dan membuang limbahnya ke sungai yang jernih. Rakyat yang tinggal di tepi sungai mulai merasakan akibatnya. Air yang dulu bisa diminum langsung, kini keruh dan berbau busuk. Ikan-ikan hilang, sawah-sawah menjadi tandus, dan anak-anak mulai sakit dengan penyakit yang tidak dikenal. Mereka berjalan jauh-jauh untuk mencari bantuan, datang ke tempat di mana penjaga-penjaga itu berdiri tegak seperti tiang putih. "Tolonglah kami," katanya dengan suara bergetar. "Orang-orang asing menggali tanah kami tanpa izin, merusak sungai kami. Tolong hukum mereka." Namun penjaga-penjaga itu tidak seperti dulu lagi. Beberapa di antaranya telah diberi emas oleh orang-orang yang menggali tanah. Mata mereka tertutup oleh cahaya logam, hati mereka menjadi keras seperti batu. Mereka berkata kepada rakyat, "Tidak ada yang salah terjadi. Mereka bekerja dengan benar. Pergilah kalian dan jangan mengganggu ketertiban." Ada juga penjaga-penjaga yang masih ingat tugasnya. Mereka ingin menghadang orang-orang rakus itu, tetapi tangan mereka diikat oleh sesama penjaga yang telah terjebak dalam kejahatan. "Jangan kamu berani," ancam mereka. "Kalau kamu mengganggu, kamu akan menjadi yang kena hukum." Rakyat merasa hancur. Mereka melihat penjaga-penjaga yang seharusnya seperti tiang putih yang kokoh, kini sebagian sudah miring, sebagian bahkan tumbang ke arah yang salah. Tanah terus dirusak, sungai terus tercemar, dan keuntungan dari harta bumi itu masuk ke kantong orang-orang yang tidak pantas. Suatu hari, seorang pemuda dari desa itu berdiri di tengah lapangan umum. Rambutnya kusut, matanya penuh api. "Hai rakyatku!" teriaknya dengan suara yang kuat hingga terdengar ke pelosok desa. "Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Penjaga kita telah berbalik menjadi pembajak. Tanah kita telah dijarah, dan masa depan kita sedang hancur berkeping-keping." Banyak rakyat datang mendengarnya. Mereka membawa tongkat dari pohon yang tumbang akibat tambang ilegal, membawa botol berisi air sungai yang penuh. Bersama-sama mereka berjalan menuju tempat penjaga-penjaga itu berdiri. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan bahwa kebenaran pasti akan menang. "Kita tidak meminta banyak," ucap pemuda itu kepada penjaga-penjaga. "Kita hanya meminta agar kalian kembali menjadi tiang putih yang lurus yang menjaga hukum, bukan yang melanggarnya. Kita hanya ingin tanah kita kembali subur, sungai kita kembali jernih, agar anak cucu kita bisa hidup dengan damai." Mendengar kata-kata itu, beberapa penjaga-penjaga merasakan kesalahan mereka. Air mata mengalir di pipi mereka, karena mereka ingat kembali janji mereka dahulu kala, janji untuk melindungi rakyat dan tanah air. Mereka mulai berbalik, membantu rakyat untuk menangkap orang-orang yang menggali tanah secara ilegal dan mengaku kepada sesama penjaga tentang kejahatan yang telah mereka lakukan. Perjalanan untuk memperbaiki apa yang telah rusak tidaklah mudah. Tanah membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sungai membutuhkan usaha besar untuk kembali jernih. Tetapi rakyat dan penjaga yang baik bekerja sama seperti akar pohon yang saling mengikat untuk menjaga tanah tetap kokoh. Dan hingga kini, cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Cerita tentang tanah yang bisa memberi atau mengambil kehidupan, tentang penjaga yang bisa menjadi pelindung atau pembajak, dan tentang rakyat yang tidak pernah menyerah berjuang untuk kebenaran. Ingatlah, ujar orang-orang tua kepada anak-anak mereka. Aparat negara adalah tiang putih yang menjaga negeri kita. Jika tiang itu miring, seluruh rumah akan goyah.
Maka jagalah agar tiang itu selalu lurus karena itu adalah harkat kita sebagai rakyat yang merdeka.